Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman para partisipan juga dari SMPIT Generasi Rabani Kota Bengkulu, serta atas kebersediaan meluangkan waktu menjadi bagian dari acara ini. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Wakil Wali Kota Bengkulu, Bapak Dr. Dedi Wahyudi, SEMM, Kepala Sekolah SMPIT Generasi Rabani, Bapak Medi Prasetya SSI, dan juga Ketua Kaganga Institut, Bapak EN Syahputra MPD. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu dan menemani kalian hingga selesai nanti. Nama saya Siti Rahmana, selaku peneliti sejarah dan budaya Bengkulu. Nah, berhubung pantun merupakan bagian dari kebudayaan Melayu juga Bengkulu yang baru disahkan oleh UNESCO sebagai warisan tak benda, perkenankanlah saya membacakan sebuah pantun untuk membuka acara ini. Ada anak ayam jalan-jalan di depan pintu, sedang kucing numpang lewat seperti angin lalu. Hai adik-adik, ini hari Sabtu, yuk ikuti webinar mengenal aksara dulu. Oke. Jadi ternyata Bengkulu bukan hanya identik dengan nama Fatmawati, Benteng Marlboro, ataupun bunga rafflesia saja. Bengkulu juga memiliki aset berharga berupa aksara kuno, yaitu aksara Ulu, yang biasa dikenal dengan nama Kaganga. Aksara ini merupakan aksara turunan Palawa yang digunakan oleh 4 bahasa dominan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu bahasa Lembak, Rejang, Serawai, dan Pasemah. Namun sangat disayangkan sekali eksistensinya mulai ditinggalkan oleh para masyarakat pendukungnya. Untuk itu, mari kita kupas tuntas hari ini dengan pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Fitra Yovika, MPD. Nah, adapun susunan acara Kaganga Goes to School SMPIT Generasi Rabani Kota Bengkulu bertemakan mengenal aksara Ulu, yaitu pembacaan tilawah dari Ananda Hanuno, kemudian ada sambutan dari Kepala Sekolah SMPIT Generasi Rabani Kota Bengkulu, kemudian disusul dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, pembacaan doa, masuk ke acara inti yang nanti akan diisi oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan games atau kuis, dan prakata dari Wakil Wali Kota Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Dedi Wahyudi, sekaligus nanti yang akan memilih pemilihan duta aksara dari teman-teman SMPIT, kemudian juga penyerahan cindramata berupa sertifikat dari perwakilan komunitas Kaganga kepada sekolah mitra, dan diakhiri dengan penutup. Baik, mari kita mulai awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Hano. Kepada Ananda Hano, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dolalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Masya Allah, subhanallah, sangat merdu sekali lantunan bacaan dari Ananda Hano. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Generasi Rabani Kota Bengkulu yang disampaikan oleh Bapak Medi Prasetya SSI. Kepada Bapak Medi Prasetya SSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, Dr. Yedi Wahyudi SEMM. Seterusnya Ketua Kaganga Institut, ya. Ini ada Bapak EN Saputra. Selanjutnya termasuk juga tim, kemudian narasumber kita, ya, Bapak Fitra Yupika,
MPD dan para panitia penyelenggara Kaganga Institute Goes to School dan seluruh dewan guru serta anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, atas karunia-Nya dan kemudahannya ya. Kita pada hari ini insya Allah akan menggarakan kegiatan ini hingga akhir ya. Semoga Allah berkahi ya. Apa yang kita harapkan juga dari kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Salawat dan salam buat kedua dan usaha kita Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama tentu ucapan terima kasih ya pada teman-teman ya Bapak Ibu dari Kaganga Institute atas melibatkan kami sebagai ini sekolah perdana ya sekolah perdana untuk melestarikan aksara Kaganga yang itu merupakan bagian dari budaya Bengkulu ya. Kami patut berbangga dan ustaz semua yang ada di rumah ya mengikuti kegiatan ini. Mari kita ikuti dengan hikmat ya. Sehingga apa yang menjadi harapan dari dan tujuan dari kegiatan ini bisa capai dengan baik. Kalau mengulas sedikit dulu, Ustaz pernah ini menjadi mapel mengelok ya waktu di sekolah ya, SMP dan SMA 1 Curug ya. Nah, maka sekarang sudah tidak ada lagi ya. Nah, kemudian tentu di kesempatan ini ya karena sekolah kita menjadi kegiatan penyelenggara perdana, maka Ustaz berharap itu pada Ustaz yang ada di rumah, mari kita simak dengan baik apa yang disampaikan pada daerah yang melestarikan budaya Bengkulu ya, Bengkulu. Kemudian yang terakhir ya, kami mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian dari Kaganga Institute karena ini anak-anak usia SMP ya. Harapannya kita bisa melaksanakan dengan hikmat. Jika ada yang khilaf nanti mohon dimaklumi gitu ya. Pada kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Medi Prasetya SSI atas sambutannya. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Kaganga Institute yang akan disampaikan oleh Bapak EN Syahputra MPD. Kepada Bapak EN Syahputra MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, Dr. Dedi Wahyudi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Generasi Rabbani beserta semua Dewan Guru dan staf yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami muliakan narasumber Bapak Pitra Yupika MPD dari Universitas Bengkulu, dan yang tentu sangat kami banggakan dan kami sayangi adalah Ananda peserta didik ya, siswa-siswi SMP IT Generasi Rabbani. Yang pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama-sama di ruang virtual ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini tidak hanya sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Wali Kota dan rekan-rekan dari SMP IT Generasi Rabbani dan Ananda semuanya, izinkan saya atas nama
Ketua Pelaksana Kegiatan dan juga sebagai Ketua Kaganga Institute untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu terkait dengan kegiatan yang hari ini kita lakukan ya. Pada program Goes to School yang pertama kali ini kami mengangkat sebuah tema yaitu mengenal aksara Ulu. Nah, barangkali adik-adik ada yang bertanya, mengapa kita harus mengenal aksara Ulu misalnya? Nah, ada setidaknya dua alasan utama ya mengapa kita penting untuk mengenal kembali aksara Ulu. Yang pertama, aksara itu adalah dia simbol dari budaya tulis suatu masyarakat. Nah, budaya tulis suatu masyarakat itu, tanpa saya ingin mengecilkan budaya lisan, adalah sebuah lambang kemajuan, adalah sebuah lambang tingginya peradaban sebuah masyarakat di masa lampau. Bahkan adik-adik pernah belajar itu di mata pelajaran sejarah atau IPS bahwa tulisan atau aksara itu dia adalah batas atau pembeda antara zaman yang kita kenal dengan zaman sejarah dan prasejarah, gitu kan? Jadi belum masuk ke zaman sejarah suatu masyarakat kalau dia belum mengenal tulisan, gitu kan? Jadi aksara Ulu itu adalah tanda, gitu kan? Mulai masuknya masyarakat kita dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Itu alasan yang pertama mengapa kita penting untuk mengenal aksara Ulu. Yang kedua, adik-adik semuanya, mengapa kita perlu itu sendiri, kita bisa menggali, kita bisa menemukan begitu banyak. Nanti Pak Pitra saya kira akan lebih banyak membahasnya ya, bahwa di dalam manuskrip Ulu itu kita bisa menemukan ilmu pengetahuan di sana, kita bisa temukan medical science atau ilmu pengobatan misalnya. Kita bisa temukan ada hukum adat dan segala macam. Jadi menguasai aksara Ulu adalah pintu masuk bagi kita untuk dapat menggali berbagai macam informasi yang ada di dalam manuskrip itu sendiri. Dan karena itulah kemudian kami dari komunitas Kaganga sebagai komunitas yang bergerak di bidang penelitian, pelestarian dan pengembangan sejarah dan kebudayaan Bengkulu itu mengangkat tema ini. Dengan kegiatan ini kami berharap adik-adik semuanya bisa mengenal bagi yang belum kenal, gitu kan, minimal setelah ini bisa melek huruf, bisa membaca, dan syukur-syukur itu bisa menulis ke depannya. Dan yang kedua ya, kami atas nama Kaganga Institute mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Wakil Wali Kota yang sudah bersedia untuk hadir di kegiatan kali ini, dan juga kepada sekolah SMP IT Generasi Rabbani yang sudah bersedia untuk menjadi sekolah mitra, begitu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada narasumber yang hari ini akan berbagi kepada kita semua. Dan di atas semuanya itu, saya atas nama Kaganga Institute mengucapkan permohonan maaf jikalau dalam kegiatan ini masih terdapat begitu banyak kesalahan dan kekurangan. Terakhir, sebelum menutup acara, karena pembawa acara tadi berpantun, saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun, meskipun nggak nyambung, nggak apa-apa ya. Saya agak kurang piawai ini dalam berpantun. Pantunnya begini, pakai perahu ke Bengkulu, jualan sendal dan anyaman. Jangan mengaku orang Bengkulu kalau tidak mengenal aksara Ulu. Ya, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak M. Syahputra MPD selaku Ketua Pelaksana sekaligus Ketua dari Kaganga Institute. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa dari SMP IT Generasi Rabbani Kota Bengkulu kepada Ananda Reza. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum Ananda Reza. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhal karim yu'azi bi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami' amwali wal afat wa ta'firlana biha min jami'i adat wa tabulaghi biha aqsa hayat min jami'il hajati wa fil ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyahinu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Allahumma asaina fi qulub Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa batarakum Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana minal khawasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa jami'il habalana alana innana dudna rahmata indaka wahab Allahumma suri fi jami wa min kulli makani wa rabbana subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ananda Reza atas pembacaan doanya yang sangat luar biasa. Berikutnya kita akan langsung saja masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dan presentasi dari satu-satunya narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Fitra Yopika, MPD. Beliau adalah salah seorang dosen sastra dari Universitas Bengkulu yang menekuni penelitian manuskrip khususnya tentang aksara Ulu. Nanti juga akan diputarkan video menarik dari Bapak Fitra Yopika, MPD. Apakah Bapak Fitra bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak, bisa. Bisa? Bisa, halo? Oke, baik. Waktu dan tempatnya kami persilahkan ya Bapak. Baik ya, terima kasih. Baik, gimana? Sudah bisa saya mulai? Halo? Ya, bisa. Bisa ya, terdengar jelas suara saya ya? Baik, untuk tampilannya, PowerPoint-nya nanti di panitia yang menampilkan di layar ya. Mohon dibantu supaya lancar kalau dari panitia. Ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semuanya, adik-adik peserta. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kota Bengkulu, Bapak Dr. Dedi Wahyudi yang baru saja menyelesaikan studi S3-nya. Saya ucapkan selamat Bapak. Kemudian
Kepala SMP IT Generasi Rabbani yang saya hormati, teman-teman dari Kaganga Institute yang dalam hal ini dihadiri juga oleh ketuanya langsung yaitu Bapak EN beserta teman-teman panitia semua. Terima kasih atas kesediaan memberikan waktu kepada saya dalam kesempatan ini. Adik-adik siswa SMP IT ya, SMP IT Rabbani. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Salawat salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai saja. Ini saya menyampaikan sedikit materi ya. Sedikit materi ini nanti mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat begitu. Materinya sederhana ya. Karena ini awal, maka di awal itu biasanya pengenalan gitu ya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, maka kita harus mengenal terlebih dahulu gitu. Mengenal aksara ulu yang sering disebut juga dengan aksara Kaganga gitu. Di sini saya memberi judul yaitu Aksara Ulu Bengkulu sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Baik, lanjut ke slide yang berikutnya. Ya. Ini saya sampaikan dulu pendahuluannya ya. Di sini ada naskah ulu yang ada di Bengkulu. Ya. Jadi di Bengkulu ini ada naskah yang tersimpan. Naskah-naskah ini sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah mencapai lebih dari 50 tahun usia naskah itu. Nah, naskah-naskah ini banyak tersimpan baik secara pribadi maupun yang sudah tersimpan di museum. Nah, yang ini yang terdata, yang sudah kami data berdasarkan penelitian pengabdian kepada masyarakat, kemudian bekerja sama dengan pihak museum, terdapat 146 naskah yang ada di Museum Negeri Bengkulu. Namun bukan berarti naskah itu hanya sebatas itu. Masih banyak naskah-naskah yang ada di masyarakat kita di Provinsi Bengkulu yang itu menyebar luas di 9 kabupaten dan 1 kota. Namun yang sudah tercatat itu ada 146 naskah. Nah, di mana dari 146 naskah itu medianya itu bermacam-macam ya. Jadi media tempat menulis aksara atau naskah itu bukan hanya di satu media. Ada 10 naskah yang ditemukan itu dari kulit kayu. Ya, kemudian ada 4 naskah itu ditulis di tanduk kerbau. Ya. Kemudian ada 2 di kertas, ada 2 juga yang di batu, 10 di rotan, ya utuh itu 1 batang rotan itu yang terdiri dari beberapa ruas. Di sini ada yang 2 ruas, ada yang 3 ruas gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang ditemukan yaitu 1 ditulis di kulit binatang ya. Kemudian 117 naskah itu ditulis di bambu. Nah, bambu ini ada yang masih bambu dalam keadaan utuh atau bambu bulat ya istilahnya. Itu ada yang 1 ruas, ada yang 2 ruas, ada yang 3 ruas. Nah, kemudian ada yang ditulis di bambu yang sudah dibelah ya, yang disebut dengan bilah atau gelumpai. Kemudian ada juga yang ditulis di dalam bentuk bambu tabung begitu. Nah, inilah naskah-naskah yang ada sampai saat ini ya. Naskah-naskah ini ada di Museum Bengkulu. Nah, nanti kalau kita atau adik-adik berkunjung ke museum, boleh tanya ke petugas atau pegawai yang ada di museum tentang naskah-naskah ini. Ada beberapa yang bisa dilihat atau dipajang di museum, namun ada beberapa yang tidak boleh ya. Tidak boleh dalam artian karena itu adalah benda
koleksi yang dirahasiakan isinya. Namun ada beberapa yang sengaja dipajang untuk diperlihatkan kepada masyarakat bahwa di museum itu terdapat naskah ya, atau tulisan-tulisan lama yang ditulis oleh orang kita Bengkulu. Nah, berasal dari naskah-naskah ini berasal di desa-desa ya, banyak ditemukan di desa-desa berdasarkan penelitian yang ditemukan. Baik, slide berikutnya. Ya, ini saya ambil foto di museum ya. Ini foto yang ada di museum. Di Museum Negeri Bengkulu, naskah-naskah ini bentuknya seperti ini. Ini kebanyakan yang ditulis di bambu tadi, ada 117 ya. Namun ini yang dipajang. Ada yang dipajang, kemudian ada yang disimpan, yang tidak boleh dilihat oleh masyarakat, apalagi memegang ya. Hanya yang ini pun tidak boleh dipegang, ini hanya dilihat di dalam lemari. Nah, ini. Berikutnya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya, yang ini yang di tanduk yang atas ya, itu tanduk kerbau. Nah, di tanduk kerbau itu ada tulisan itu. Nah, itulah yang disebut dengan tulisan ulu atau tulisan kagangah itu. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara membacanya. Yang pinggir ini dari kulit ya, kulit kayu. Nah, yang tengah itu dari kertas. Nah, kira-kira gambaran tulisannya semacam itu nanti ya. Ini tulis tangan ya, ditulis tangan. Ini nomor yang ada di museum. Nanti kalau mau lihat benda-benda ini nomornya ada MNB 07 dan seterusnya itu ya. Ya. Berikutnya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan yang di batu. Ini batu ini ya, yang pojok atas itu batu. Tidak banyak tulisannya. Ya. Tetapi itu bagian dari huruf kaganga. Kemudian ini di rotan ya. Di rotan ditulis, ada yang di rotan yang masih utuh, yang bulat, ada rotan yang sudah dibelah. Yang di bawah ini rotan yang sudah dibelah. Terus yang berikutnya. Ya, ini yang ditulis di bambu. Bambu ada yang sudah dibelah tadi sama seperti rotan, yang dianyam menjadi tersusun seperti yang ini, yang di atas ini. Kemudian ada juga yang tengah ini satu ruas bambu bulat, itu di tengah-tengahnya itu tulisan kaganga ya. Dan yang bawah itu, yang paling bawah itu bambu dua ruas, itu juga tulisan kaganga yang ada di dalamnya. Ya. Jenis bambu pun banyak ya. Ya, yang bawah ini termasuk bambu tebal ini. Bambu tebal yang tengah ini bambu tipis gitu. Setiap daerah itu memiliki nama bambu tersendiri. Ya. Baik, yang berikutnya. Slide berikut. Nah, ini juga, ini dari kulit ya. Ini dari Dwi Aksara. Dwi Aksara itu ada dua tulisan. Satu ditulis dalam bentuk huruf kaganga, satu ditulis dalam bentuk yang menyerupai huruf Arab. Ini orang Melayu dulu kalau menuliskan menggunakan huruf seperti ini karena belum mengenal aksara seperti yang kita temukan di buku-buku cetak sekarang ya, huruf Latin belum. Jadi orang Melayu dulu menulis itu menggunakan aksara seperti bahasa Arab ini, seperti aksara Arab. Ini ada orang menyebutnya aksara Kawi ya, bukan aksara Jawi ya. Tapi bukan Jawa, ya beda. Nah, yang ini yang satu lagi yang pinggir ini aksara kaganga, ya. Jadi Dwi Aksara isinya sama, ya. Tetapi untuk lebih memahami ketika orang membaca kesulitan membaca aksara kaganga, maka ditransliterasikan dalam bahasa yang menyerupai aksara Arab ini. Baik, yang berikut. Ya. Nah, kemudian dari mana kita bisa menemukan aksara-aksara itu? Itu ada yang kebanyakan diambil dari masyarakat desa ya, masyarakat yang ada di pedesaan yang ada di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, ini nama-nama pemilik
naskah yang tadi gambar-gambar itu ditemukan atau diambil dari nama-nama dan alamat tempat tinggal pemilik naskah itu. Ya. Ada yang tercatat itu ada 12 ya, 12 tuan yang tercatat di museum. Itu ada pusaka desa di atas tebing di Lebong ya, Kabupaten Lebong. Kemudian itu ada nama pemiliknya Dunan. Itu di Dusun Baru, Rejang Lebong ya. Kemudian ada Bahut di Napal Jungur, Seluma. Nah, nanti tidak jauh dari Sukaraja ya. Nanti kalau Anda berwisata ke sana itu ada tempat orang yang memiliki naskah apa namanya, naskah ulu. Kemudian Pidin, Jisun, Ahmad, Sapek, Baili dan seterusnya. Nah, inilah nama-nama pemilik naskah dan asal dari naskah itu. Nah, dari naskah-naskah ini kalau kita perhatikan kebanyakan dari Seluma. Seluma itu sukunya suku Serawai mayoritas. Ya, mengapa banyak ditemukan di Seluma? Nah, ini kita yang masih dalam proses penelitian ya. Dari beberapa naskah yang ditemukan itu ternyata yang lebih banyak itu adalah naskah dari suku Serawai. Ya. Tetapi bukan berarti di daerah lain seperti misalnya di Pasma, kemudian di apa namanya Rejang tidak ditemukan, tetapi jumlahnya itu sedikit begitu ya. Nah, ini tersimpan ada pusaka desa ya. Pusaka desa itu artinya barang-barang keramat ya. Barang-barang keramat yang disimpan di dalam satu tempat khusus begitu. Itu disebut dengan pusaka desa mereka. Baik, yang berikutnya lanjut ke slide yang ini peta ya. Peta sebaran dari naskah ulu. Ini Provinsi Bengkulu. Peta ini adalah peta Provinsi Bengkulu. Itu yang paling atas ya. Yang paling atas pojok itu Kabupaten Mukumuko ya. Itu ada keterangannya. Kemudian yang agak kuning, nah ini Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian di pinggir yang ada tanda merah itu di tengah-tengah itu Lebong ya. Ya. Kemudian ada Rejang Lebong di bawahnya sedikit, kemudian ada tanda biru yang pojok, yaitu Kepahyang ya. Kemudian di bawahnya lagi ada Bengkulu Tengah ya. Kemudian Kota Bengkulu di pesisir ini. Nah, yang banyak tanda merah, tanda biru, nah itulah Kabupaten Seluma ya. Ini sebaran dari aksara Kaganga yang tadi saya jelaskan sebelumnya yang banyak ditemukan ya. Yang ada tanda biru, tanda hitam. Ini nomor ya, nomor keterangan nomor dari naskah yang sudah diberi nomor di museum. Ya, itu tanda biru, nomornya di atas ya, nomor naskah. Nah, kemudian yang bawah itu di bawahnya sedikit itu adalah Kabupaten Kaur ya. Kabupaten Kaur itu sukunya adalah suku Pasma bercampur ya dengan suku Mulak Bintuhan. Tetapi naskah yang ditemukan itu adalah naskah dari suku Pasma. Kalau di Bengkulu Utara itu sukunya adalah suku Rejang yang ditemukan. Rejang Lebong itu juga naskah yang bertuliskan aksara dari aksara Rejang. Baik, berikutnya lanjutkan. Nanti untuk slide ini silakan diminta ke panitia ya untuk lebih jelasnya begitu. Membaca bisa di rumah, kemudian bisa dipelajari. Yang ini naskah yang ditemukan di Tanjung Kemuning ya. Dan naskah Ricci dan naskah Nurdin. Itu yang pemiliknya dulu. Namun sekarang sudah menjadi benda koleksi museum. Ini ditulis di kulit kayu ya, menggunakan tinta. Kemudian yang satu lagi itu ditulis di bambu ya. Ya. Kalau di kulit kayu atau di kertas itu media alat tulisnya itu tinta, tetapi kalau untuk di tanduk kemudian di bambu, di rotan itu media tulisnya itu seperti apa namanya paku ya, paku yang digoreskan. Nah, sehingga
nampak suatu coretan. Nah, itulah yang ada di bambu. Mengapa itu medianya bambu? Mengapa medianya itu kulit kayu? Mengapa batu? Karena media-media itu tahan lama. Ya. Tetapi kekurangannya ya tidak bisa dihapus atau tidak bisa diganti ketika itu salah tulis. Nah, maka nanti ketika kita menemukan naskah-naskah ini kita akan lebih mengalami kesulitan membacanya karena yang namanya tulisan tangan ya, tulisan tangan itu tidak akan serapi ketika itu ditulis dengan komputer. Dan membaca hurufnya pun agak sedikit kesulitan. Baik, yang berikutnya ya, ini naskah Dunan ya dan naskah Bahur. Ini yang tegak itu bilah. Bilah itu berasal dari bambu ya. Bambu yang dibelah menjadi 4 ya. 1 ruas. Kemudian yang sebelahnya itu adalah tulisan yang ditulis di media kertas ya. Nah, inilah kelemahan kertas. Kertas agak buram ya. Karena tidak bisa kena air. Tetapi kalau di bambu itu direndam pun tidak masalah. Tetapi kalau yang di kertas kelemahannya bisa kena rayap, dimakan rayap ya, kemudian tidak bisa lembab. Sehingga tulisannya pun rabun. Seperti ini. Ini masih tersimpan di museum. Baik, seterusnya. Ini juga di kertas. Nah, ini yang pojok itu sudah tidak bisa dibaca lagi karena sudah rusak. Nah, inilah kelemahan dari kayu. Kemudian yang ini pun masih bisa dibaca tetapi sudah mengalami kerusakan. Sudah kena air, tulisannya sudah buram, kemudian di pinggir-pinggirnya itu sudah dimakan kutu. Ya, makanya perlu perawatan yang lebih perlu perhatian gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini proses pengambilan ya, proses pengambilan naskah yang ada di Nanjungan. Ini tersimpan di tempat penyimpanan desa. Mengambil ini tidak seperti kita mengambil barang-barang yang lain ya. Mengambil ini ada semacam ritual yang itu dibimbing oleh ketua adat setempat. Ya, ini dari tanduk ya. Ada tulisan-tulisan yang tulisannya itu mengandung arti yang penting bagi masyarakat. Berikutnya. Ya, ini yang tadi saya maksud tempat ya. Tempat ini atau istilahnya langgar ya. Tempat ini bukan rumah, ini bukan rumah. Ini adalah tempat yang dibuat di suatu desa dan isinya adalah benda-benda pusaka. Tidak hanya naskah, tetapi benda-benda pusaka peninggalan yang ada di desa tersebut ya. Yang diambil di Desa Nanjungan tadi. Ya. Inilah tempatnya. Ini dulu diambil pada tahun awal 2000-an ya. 2003 kalau saya tidak salah ini. Fotonya ini. Sudah lama. Mungkin sekarang sudah rusak posisinya. Atau sudah dialihkan tempatnya. Baik, berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan dari naskah-naskah tadi, apa sih isinya? Ya. Apa kandungan, kenapa penting, mengapa disimpan, mengapa perlu perawatan khusus? Isinya itu macam-macam. Ya. Banyak ditemukan dari naskah-naskah itu berupa pengobatan tradisional, yaitu 15 naskah. 15 naskah ini sudah dibaca, sudah ditransliterasikan dan sudah validasi ke masyarakat setempat bahwa 15 ini adalah naskah pengobatan. Pengobatan apa? Banyak ya. Mulai dari penjelasan nama-nama penyakit, ciri-cirinya, kemudian jenis-jenis tumbuhan obat ya, baik yang berupa daun, akar, batang, bunga atau buah ya, biji-bijian. Kemudian cara meramu ya, membuat obat dan cara pengobatannya. Kemudian disertai dengan keterangan-keterangan jampi atau ritual. Jadi itu catatan-catatan masyarakat setempat terkait dengan penyakit dan obat serta cara pengobatannya. Itu yang sudah ditemukan berdasarkan hasil penelitian itu ada 15 naskah yang tadi tertulis di berbagai macam media. Ada yang dari bambu, ada yang dari tanduk,
Dan sampai sekarang masih ada naskah yang di museum itu yang belum bisa diketahui apa isinya. Karena apa? Kesulitan membacanya tadi. Ya, membacanya sudah kita mengalami kesulitan, kemudian bendanya itu sudah mengalami kerusakan. Baik, selain dari pengobatan, ada juga tulisan-tulisan yang sudah diteliti itu ditemukan bahwa isinya adalah tentang tuah ayam. Tuah ayam itu adalah melihat ciri-ciri ayam untuk diadu. Ya. Misalnya ayam ini tuahnya ini, kemudian ini tidak boleh diadu dengan ayam yang tuahnya ini, dia pasti akan kalah. Nah itu salah satunya. Salah satu dari tulisan itu ditemukan bahwa tuah ayam. Ciri-ciri untuk mengadu ayam kalau mau menang misalnya. Ya, dulu mengadu ayam itu hal yang biasa, tetapi kalau sekarang itu mengadu ayam sudah dibumbu-bumbui dengan yang lain sehingga menjadi perjudian. Tapi kalau dulu tidak begitu ya. Nah, itu tertulis di naskah-naskah yang ditemukan yang ada di museum. Kemudian hukum adat ya, hukum adat setempat, kemudian ada prosa, ada puisi ya, silsilah, dan ritus tradisional. Ritus tradisional ini mencakup bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara menuai padi, ya, atau yang disebut dengan nyalang berasan, ya, bimbang pernikahan, dan ritus sosial lainnya. Nah, nanti kalau Anda pergi misalnya ke Seluma, terutama di Seluma bagian selatan, itu masih ada proses bimbang pernikahan, dan itu tata caranya ditulis di dalam naskah. Masih tertulis. Supaya itu bisa dibaca terus-menerus dari keturunan-keturunannya. Karena kalau tidak ditulis, ya kalau narasumbernya sudah meninggal, ya kesulitan untuk menggali begitu. Kemudian doa, ada jampi atau mantra ya yang meliputi berbagai macam keperluan seperti untuk kemudahan proses melahirkan atau bahkan ilmu kebal, ya, pengasihan, dan menjaga diri dari gangguan kekuatan jahat seperti gangguan-gangguan gaib misalnya. Ada itu jampi-jampi dari dari naskah itu, tulisannya itu adalah jampi-jampi. Nah, setelah ditanya, divalidasi ke masyarakat setempat, ke penulisnya bahwa jampi itu adalah jampi untuk pengasihan misalnya ya, atau jampi untuk melindungi diri dari makhluk gaib. Ya. Itu tradisi ya, kebudayaan masyarakat setempat yang dituliskan. Kemudian naskah-naskah keagamaan, ya, naskah keagamaan ini bertuliskan tentang kutipan-kutipan ayat pendek, ya, seperti kisah kejadian Adam, rukun haji, sifat 20, ya, kemudian arti roh. Jadi tata cara haji ada ditulis di naskah ulu. Tadi yang ditulis kertas ya, yang ditulis kertas itu isinya tentang tata cara naik haji. Jadi yang memiliki itu ada dulu itu memiliki dia adalah seorang haji. Nah, dari pengalamannya naik haji itu dari proses awal sampai akhir itu dituliskannya di dalam tulisan. Tulisannya itu berupa tulisan ulu. Nah, kira-kira inilah gambaran tentang isi dari tulisan-tulisan yang tadi saya sudah tampilkan. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Kearifan lokal dalam naskah. Ya, kearifan lokal dalam naskah ini sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan daerah setempat, kemudian akumulasi pengalaman dan uji coba ya, dan seterusnya. Ini saya pikir kita lanjutkan saja ya. Ya, lanjutkan saja, Mas. Ya. Nah, ini salah satu contoh, saya ambil satu contoh ya. Contoh dari naskahnya, kemudian tulisannya itu apa? Ya. Ini naskah yang bernomor MNB 07.56. Di bambu ini ada tulisan. Kalau kita perhatikan ini tulisan. Nah, tulisan ini tulisan yang aksara Kaganga atau aksara ulu. Nah, ketika itu ditransliterasikan dalam bahasa daerah, tulisannya seperti ini. Tidak akan sama persis ya. Kalau kita menemukan naskah asli tidak akan sama persis bahasanya itu dengan bahasa sekarang. Nah, maka kalau kita mau membaca naskah ulu, nanti
kita harus betul-betul memahami, ya betul-betul memahami. Tetapi untuk tahapan ini kita tidak akan membaca naskahnya, tetapi nanti mungkin di akhir materi ini saya akan memperlihatkan abjadnya ya, abjad atau jenis-jenis huruf, jumlah huruf yang ada di Bengkulu. Paling tidak nanti adik-adik semua bisa menuliskan nama masing-masing dengan menggunakan aksara Kaganga. Itu saja. Untuk yang selebihnya mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi karena ini awal ya, pendahuluan, kita cukup nanti mengenal aksaranya. Tetapi ini hanya sebagai gambaran ya. Gambaran bahwa tulisan itu bisa dibaca. Ya. Nah, membacanya seperti ini, dan ini bahasa Pasma. Kalau orang Pasma ini mengerti tentang tulisan ini. Ya. Baik, lanjutkan saja. Nah, ini sekedar dokumentasi ya. Nah, ini proses proses mendekati masa panen padi. Padi ini bukan padi sawah, ini padi darat kalau bagi masyarakat selatan. Tata caranya itu tertulis di naskah bambu yang bernomor MNB 07.69. Ini naskah ini bisa kita lihat di museum. Proses naskah ini bermula dari tradisi adat istiadat masyarakat suku Serawai di dalam proses panen padi darat. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita berkunjung ke museum, kita tanya proses itu seperti apa. Gitu ya. Baik, lanjutkan. Ya, ini proses kalau istilah masyarakat Serawai di sini disebut arawan bujang atau gadis ya. Ini proses gadis kecil ya, gadis kecil yang menginjak remaja. Kalau laki-laki kan kita disunat. Nah, kalau perempuan itu dibawa ke sungai, itu ada ritual-ritual itu pensucian, menunjukkan bahwa kalau anak gadis atau remaja itu sudah melalui proses ini, remaja itu sudah bisa berguna bagi masyarakat. Jadi dia bisa diperbantukan, bisa minta tolong kepada anak ini sebatas kemampuannya. Jadi sudah bisa berguna bagi masyarakat. Jadi sudah naik kepandaian istilahnya. Jadi sudah menginjak masa remaja proses ini dilakukan. Nah, ini ritual-ritualnya terdapat di tulisan bambu yang atas itu. Di museum nomornya adalah MNB 07.18. Ya. Baik, berikutnya. Ya, ini proses tadi ya kelanjutan dari yang setelah dibawa ke sungai itu ada tradisi proses menari. Menari itu mengelilingi kelapa ya, kelapa yang masih kecil. Ya, prosesnya seperti ini. Ada alat-alat musik, kemudian ada teman-teman sebaya dari anak-anak itu. Ini gambaran. Lanjutkan. Ya. Kemudian ada tulisan juga ditemukan terkait dengan berjung ya, berjung gadis. Dulu kalau pesta itu belum ada organ tunggal. Seperti adik-adik lihat sekarang ya. Dulu enggak ada yang namanya organ seperti sekarang ini atau band yang enggak ada. Maka hiburan dalam acara pernikahan itu berjung. Ya. Berjung itu ada tarian, kemudian ada alat musik, dan ada nyanyian-nyanyian. Nyanyiannya bukan seperti nyanyian Ayu Ting Ting, bukan ya, tetapi nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan lagu daerah setempatnya. Bukan dangdut, bukan pop. Nah, itu tertulis di naskah, tercatat di naskah. Di naskah yang nomornya ada di atas itu. Baik, yang berikutnya. Nah, ini sama ya tadi lanjutan pestanya. Jadi pengantin ikut menari ketika acara pesta siangnya. Karena hiburannya ya itu, enggak ada organ tunggal gitu. Dulu, kalau sekarang sudah bergeser ya. Tetapi bukan berarti ini tidak ada lagi, masih tetap bertahan, tetapi sudah ada
perubahan sedikit itu sudah mengalami perubahan, tetapi intinya masih sama seperti yang dulu. Baik, lanjut. Ya, ini proses kalau istilah sekarang mungkin bisa disebut lamaran ya. Bisa disebut lamaran, itu bahasa nasionalnya. Tapi bagi masyarakat Serawai itu lamaran itu bisa disebut dengan secara adat bimbang belepau, kemudian jenjang marga, caro bepadukulo, ya itu istilahnya. Jadi sebelum akad nikah itu kan ada proses lamaran kalau sekarang. Nah, proses lamaran itu seperti ini kalau dibagi masyarakat Serawai. Ya. Nah, buktinya apa? Ini bisa ditemukan di tulisan yang bernomor ini, ya. MNB 07, 20, 48 dan 70. Baik, lanjut Mas. Yang berikutnya, slide berikutnya masih ada atau sudah habis? Sudah habis ya? Ya. Inilah perkenalan ya. Perkenalan kita terkait dengan naskah-naskah yang ada di Bengkulu. Oh ya, ternyata begini. Masyarakat kita itu menyimpan naskah yang tulisannya itu bukan tulisan bahasa seperti bahasa Indonesia, tetapi kita memiliki aksara sendiri. Ya, aksara sendiri. Sama orang Jawa. Orang Jawa itu memiliki aksara. India ya, kalau Anda membaca tulisan India itu aksara. Bagi yang senang nonton Korea, itu seperti ya tulisan yang mirip ya dengan bahasa Mandarin gitu ya. Bahasa Korea, Jepang, Cina,